Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca dan mendengar firman. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Dan tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran dan suara, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti, dan berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman-Mu, dan mau dan bisa dengan pertolongan dan kekuatan Roh-Mu menjadi pelaku dan penangkap firman. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Dan kami titipkan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Bahkan cuaca, Engkau kuasai dan jaga supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas tentang Ahitofel dan doa Daud. Jadi karena penekanannya memang pada doa, maka saya tidak membahas ayat per ayat, ada ayat-ayat yang tidak saya bahas. Dan teksnya sebetulnya panjang sekali. 2 Samuel 15 ayat 12, ayat 30 dan 37. Lalu 2 Samuel 16 ayat 15 sampai 2 Samuel 17 ayat 23. Tapi kita hanya baca teks yang pertama saja. Yang kedua itu nanti di dalam khotbah, toh bagian yang perlu akan kita baca, sehingga tidak usah dibaca sekarang. Mengingat khotbah ini panjang sekali, saya pikir lebih baik saya pecah menjadi dua. Tadi saya khotbahkan cuma setengah, dan itu pun sudah makan waktu 1 jam lebih sedikit. Jadi minggu depan saya tidak jadi mengkhotbahkan tentang baptisan bayi, tapi menyelesaikan ini sesi keduanya gitu ya. Hari ini sesi pertamanya. Sekarang kita baca 2 Samuel 15 ayat 12, lalu loncat ayat 30 sampai dengan ayat 37. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lalu ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika pada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu yang raja, ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem.
tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Surat teks yang kedua tidak usah kita baca ya, nanti toh akan dibaca sebagian-sebagian. Saudara, baca sepintas bahkan pada ayat pertama yang kita baca tadi, kita sudah lihat bahwa seluruh cerita ini dilatar belakangi oleh pemberontakan Absalom terhadap Daud yang adalah ayahnya sendiri. Absalom anak yang paling dikasih, hebat, ganteng dan sebagainya, tetapi secara moral ini anak yang bejat, memberontak, dan seandainya dia bisa, pasti dia membunuh ayahnya sendiri demi tahta kerajaan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya persoalkan. Pertama, saudara, pemberontakan, apakah itu diizinkan atau dilarang secara mutlak berdasarkan kekristenan atau Alkitab? Pada waktu saya membaca komentar dari para penafsir, kelihatannya mereka beranggapan bahwa pemberontakan itu secara umum itu dianggap sebagai dosa, karena manusia harus tunduk pada pemerintah. Tapi dalam keadaan khusus, maka pemberontakan bisa dibenarkan. Jadi secara umum atau pada umumnya salah berontak itu, tetapi dalam keadaan khusus maka itu bisa diizinkan. Saya akan bacakan komentar dari Pulpit Commentary. Pemberontakan terhadap penguasa yang ada mungkin bisa dibenarkan dalam keadaan-keadaan khusus. Bukannya rakyat ada demi pemerintah, tapi pemerintah ada demi rakyat. Dan adalah mungkin bahwa hak-hak rakyat begitu diinjak-injak sehingga kewajiban untuk membela diri harus dilakukan dengan memberontak. Tetapi pemberontakan adalah jahat pada waktu seperti dalam kasus ini. Pemberontakan itu timbul dari suatu campuran dari kesombongan, ketidaksenangan terhadap penguasa yang ada, dan nafsu untuk kekuasaan. Jadi saudara, memang secara umum tidak bisa ya, kita diharuskan tunduk pada pemerintah. Mari kita lihat di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi saudara, yang jahat pun Allah yang tetapkan ya. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tapi saudara, seperti yang dikatakan oleh Pulpit Commentary, bukannya rakyat ada demi pemerintah, tapi pemerintah itu ada demi rakyat. Jadi pemerintah itu ada demi kepentingan rakyat, bukan rakyatnya ada demi kepentingan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu ada dan ternyata dia tidak bekerja demi kepentingan rakyat, tetapi melindas, menginjak-injak, menghancurkan dan sebagainya, maka dalam kasus semacam demikian pemberontakan itu bisa diizinkan dalam keadaan sangat khusus ya. Tapi pemberontakan seperti yang Absalom lakukan itu adalah pemberontakan yang timbul dari kesombongan, ketidaksenangan terhadap penguasa yang ada, bahkan sekalipun itu adalah bapaknya sendiri. Nafsu untuk kekuasaan, ini ambisi yang kelewat batas. Orang yang sebetulnya tidak cocok menjadi raja, tapi menjadi raja. Saudara, ini banyak yang seperti itu ya. Bukan bukan pasnya dia untuk menjadi raja, tidak cocok. Tapi dia kepingin jadi raja dan merasa cocok. Ada ambisi yang kelewat batas. Saya kira apa yang terjadi di Indonesia saat ini, ada keinginan makar dari sekelompok orang dan sebagainya, itu jelas termasuk di dalam bagian yang terakhir ini. Itu adalah pemberontakan yang jahat. Pemerintah yang sah ini sudah berjuang untuk rakyat, biarpun banyak halangan, tapi orang-orang ini justru tidak senang, karena mereka melihat, wah, penguasa ini kalau mereka berkuasa kok hukum-hukumnya tidak cocok dengan maunya mereka itu ya. Dan juga mungkin sebagian orang lain karena mereka kepingin korupsi,
Dan pemerintah yang sekarang justru tegas untuk menindak korupsi, dihancurkan saja. Aku kepengen korupsiku jalan terus kok. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa ada orang-orang yang jelas-jelas brengsek, yang kepengen makar atau yang menggerakkan orang-orang untuk melakukan makar dan sebagainya. Lalu saudara, nafsu untuk kekuasaan itu saya kira kelihatan sangat menyolok di Indonesia ini ya. Coba saudara bandingkan ya. Kalau di Indonesia ada pemilu atau di Amerika ada pemilu, bandingkan dua kasus ini. Di Indonesia kalau ada pemilu, katakanlah A tarung sama B. Sebelum pemilu, waktu kampanye sudah perang, saling maki, saling gebrak-gebrakan. Kalau satu sudah menang, tetap yang satu kepengen jegal. Terus seperti itu sudah, siapapun yang menang, yang kalah kepengen jegal, bukan mendukung dalam membangun negara. Tapi coba lihat waktu Hillary dan Trump ini tarung saudara dalam kampanye. Kampanye tarung. Yang di sini buka jual jeleknya sana, pembicaraan joroknya si Trump dibuka, yang sana buka, yang sini pokoknya tarung, betul-betul tarung, saling makin gempur-gempuran. Tapi saudara, begitu pemilu selesai dan dimenangkan oleh Trump, Hillary secara spontan dan menurut saya dia tulus ya. Dia berkata dia memang kalah dan mari kita mendukung pemerintahan Trump. Dan saya lihat itu di Amerika terjadi bukan hanya kali ini, dari dulu seperti itu. Pihak yang kalah mengakui kekalahannya lalu mendukung, dan itu menyebabkan negaranya maju. Di sini yang kalah jegal. Jadi akhirnya yang menang ini nggak bisa berbuat apa-apa, dijegali. Problemnya nangani ini nangani itu, karena yang kalah jegali dan melakukan segala macam yang tidak karu-karuan, karena tetap ambisi untuk berkuasa itu tidak bisa dipadamkan. Di Amerika sudah, bahkan waktu Al Gore itu kalah lawan siapa dia ya, saya lupa lawan Bush atau saya lupa lawan siapa. Seharusnya dia menang kalau saya tidak salah. Jadi tidak tahu ada kesalahan perhitungan atau bagaimana, tapi akhirnya diprotes bagaimanapun tetap dinyatakan kalah. Dia tetap punya jiwa besar, tidak peduli dia diperlakukan merasa tidak adil atau gimana, dia tetap mendukung orang yang menjadi presiden. Jadi saudara, itu sebetulnya yang harus dilakukan. Mereka memang cinta negaranya, kepingin membangun negara dan bangsanya. Di sini hal seperti itu luar biasa langkanya. Kepingin bangun diri masing-masing, ego yang begitu besar, ambisi untuk kekuasaan. Nah saudara, kalau pemberontakan didasari oleh hal-hal seperti itu jelas pemberontakan yang bukan cuma melawan pemerintah, tapi itu adalah pemberontakan yang melawan Allah sendiri. Jadi saudara, hanya dalam kasus khusus kalau menghadapi presiden atau raja yang memang bisa dikatakan sebagai gila gitu ya. Kalau sekarang mau saya beri contoh, mungkin presidennya Korea Utara. Saya tidak akan salahkan rakyat Korea Utara kalau mereka memberontak dan bunuh orang itu, lalu dirikan kerajaan yang baru dengan raja yang baru, presiden yang baru atau bagaimana. Saya tidak akan salahkan, karena orang itu betul-betul orang gila. Orang model kayak Saddam Hussein dan sebagainya. Saya tidak terlalu tahu tentang Fidel Castro yang barusan mati, tapi model Saddam Hussein dan sebagainya, saya pernah baca ceritanya, begitu menjijikan dan betul-betul brengseknya luar biasa. Dan yang seperti itu, saya kok yakin bahwa kalau terjadi pemberontakan dan dia dibunuh dan digantikan untuk betul-betul memperbaiki negara dan bangsa, maka itu bisa dibenarkan. Jadi coba ingat ya, tidak semua pemberontakan salah. Pada umumnya salah, tetapi ada kasus-kasus khusus di mana itu bisa diizinkan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Pemberontakan Absalom merupakan perwujudan dari hukuman atau hajaran Allah kepada Daud atas dosanya dalam persoalan Uria dan Batsheba. Saudara, biarpun ini memang wujud dari hajaran Allah kepada Daud, tidak berarti lalu Absalomnya tidak salah ya.
Absalomnya berontak, dia melakukan pendurhakaan, dia jelas tetap dosa. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menghajar Daud karena dosanya dalam urusan pembunuhan terhadap Uria dan perzinahan dengan Bathsheba. Soalnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 16, Nabi Nathan menubuatkan atau menyatakan 3 hukuman, atau lebih tepat disebut hajaran terhadap Daud. Padahal Daudnya sudah mengaku salah dan sudah bertobat menyesal. Nah, mau tahu, hajarannya harus tetap jalan. 3 hal, saudara. Poin A, poin B, poin C. Kita bahas satu persatu. Pertama, saudara, hajaran pertama adalah pedang dikatakan tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selamanya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-10, kita baca ayatnya. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan saudara, pedang tidak akan menyingkir, maksudnya akan ada orang berantem terus, pembunuhan, perkelahian di dalam keluarga. Bayangkan saudara, ini hukuman yang sebetulnya sangat luar biasa hebatnya. Kalau kita berkelahi dengan tetangga, kalau kita berkelahi dengan orang luar yang tidak kita kenal, itu sudah buruk, tetapi itu tidak terlalu buruk. Tetapi kalau perkelahian terjadi di dalam keluarga, apakah antara suami dengan istri, mertua dengan menantu, saudara kandung, saudara tiri, dan sebagainya, maka ini luar biasa buruknya. Dan saudara, itu sudah terwujud pemerkosaan yang dilakukan oleh Amnon terhadap Tamar, saudara tiri, saudara ya, dua-dua anaknya Daud, ibunya lain. Bagaimana bisa seorang memperkosa adik tirinya sendiri, yang akhirnya disusul oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom terhadap Amnon. Absalom memang saudara kandung dengan Tamar, tahu adiknya diperkosa, dia marah, bunuh Amnon. Lalu disusul sekarang ini pemberontakan Absalom. Saudara, semua ini jelas menggenapi pernyataan Nabi Nathan, yaitu pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud sampai selama-lamanya. Dan hukuman ini saja sebetulnya sudah luar biasa menyakitkan. Coba bayangkan kalau saudara punya anak dan anak yang satu merkosa anak yang lain, anak yang satu lalu bunuh anak yang lain, bagaimana rasanya? Lalu anak yang satu memberontak terhadap saudara sendiri, bagaimana rasanya? Mengkhianati ayahnya sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Hajaran yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Nathan, istri-istri Daud akan diperkosa orang di depan umum. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-11, kita baca ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Maksudnya secara terang-terangan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Absalom dalam 2 Samuel 16 ayat 22 untuk menuruti nasihat Ahitofel di dalam 2 Samuel 16 ayat 21 jelas merupakan penggenapan dari bagian ini. Kita baca saudara ya. 2 Samuel 16 21-nya nasihat Ahitofel, 22-nya ketaatan Absalom terhadap nasihat itu. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, di atas saudara, ya loteng ya, kelihatan dari luar. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Bayangkan perasaan Daud bagaimana. Sekarang incest saudara. Tadi incest antara anak tiri, anak satu dengan saudara tirinya. Sekarang incest antara anak dengan gondek-gondek Daud. Dan ini ya bukan cuma incest, ini pemerkosaan. Apakah mereka mau? Mereka dipaksa mau atau tidak mau? Pulpit Commentary mengatakan demikian.
Kecil kemungkinannya bahwa Nathan atau Daud memberitakan kepada dunia ramalan yang mengerikan yang akan digenapi dalam beberapa tahun. Pasal 12 ayat 7-12. Karena itu tanpa disadarinya Ahitofel merupakan alat dalam menggenapi firman Allah pada waktu ia memberikan nasihat yang sangat menyedihkan kepada Absalom. Ayat 21-22. Demikianlah dalam tindakan yang sepenuhnya bebas dari manusia, rencana Allah diwujudkan. Saudara, hukuman itu dinubuatkan, dinyatakan dari Tuhan kepada Nathan, Nathan kepada Daud, hanya 2 orang. Dan rasanya mustahil mereka yang manapun dari 2 ini lalu cerita kepada orang-orang lain Tuhan akan menghukum begini-begini. Tidak mungkin. Ahitofel tidak tahu itu, biarpun dia dekat dengan Daud. Tapi tanpa dia sadari, dia memberikan nasihat terkutuk kepada Absalom, yang pada waktu ditaati oleh Absalom menggenapi nubuat tersebut. Jadi di satu sisi Allah menetapkan terjadinya hal itu, di sisi lain manusia secara bebas melaksanakan ketetapan itu. Siapa yang memaksa Ahitofel? Tidak ada. Siapa yang memaksa Absalom? Tidak ada. Maunya siapa Ahitofel menasihati? Dia sendiri. Maunya siapa Absalom menuruti nasihat itu dan menicuri kode-kode Daud? Maunya dia sendiri. Jadi apakah dia menjadi robot? Tidak. Apakah ketetapan Allah membuat mereka terpaksa melakukan? Tidak ada yang memaksa. Di sini suatu misteri yang kita bisa lihat selalu terjadi. Allah menetapkan pasti terjadi, tapi manusia melakukannya secara bebas, dan karena itu mereka bertanggung jawab. Ini hukuman yang kedua dan tidak kurang mengerikannya dibandingkan yang pertama. Dan hukuman atau hajaran yang ketiga, anak yang dilahirkan Batsheba akan mati. Dalam 2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, jadi sebelumnya dikatakan diampuni, dosanya diampuni, hajarannya tidak dicabut, ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Daud berdoa bagaimanapun anak itu tetap dicabut nyawanya oleh Tuhan. Apakah Tuhan jahat sama anak itu? Enggak. Kita tidak tahu anak itu masuk mana. Kalau anak itu masuk surga, anak itu tidak menderita apa-apa. Daudnya menderita, Batshebanya menderita karena kematian anak, tapi anak itu sendiri tidak. Jadi saudara, kematian anak bukan berarti Daudnya dosa lalu Tuhan hukum anaknya, bukan seperti itu. Yang dihukum memang diajar adalah Daudnya, adalah Batshebanya, bukan anak itu sendiri. Bagi mereka, kematian anak ini jelas adalah suatu penderitaan yang hebat. Jadi saudara, dosa Daud memang diampuni, tapi hajarannya tidak dicabut. Dan 3 hajaran ini luar biasa hebat. Sekarang saudara, poin yang ketiga. Pada waktu pemberontakan Absalom itu timbul, Daud itu sedih luar biasa. Dan di dalam 2 Samuel 15 ayat 30 dikatakan Daud menangis. Sambil kayak melarikan diri, dia juga menangis. Sudah, mengapa? Mungkin bukan karena dia terpaksa berhenti sementara menjadi raja, meninggalkan Yerusalem dan sebagainya. Saya kira Daud bukan orang yang ambisius model seperti itu sehingga kedudukan raja itu begitu penting bagi dia. Jadi bukan karena itu, tapi lebih disebabkan karena 2 alasan ini. Pertama, yang memberontak melawan dia adalah anaknya sendiri. Dan bukan hanya anak kandungnya sendiri, ini adalah anak yang paling dia kasih. Saya bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 13 dan pasal yang ke-14. Saudara, kalau ada orang dekat saja memberontak, mengkhianati kita, itu menyakitkan luar biasa. Kalau anak memberontak dan menyakiti, mengkhianati kita, itu luar biasa menyakitkan. Tapi saudara, dari banyak anak yang mengkhianat, yang memberontak adalah anak yang paling dikasih. Itu puncak dari semuanya. Kesedihan dan sakit hati yang luar biasa karena yang memberontak, bahkan kalau bisa pasti akan membunuh dia, adalah anak yang paling dia cintai. Hal yang kedua saudara, yang menyebabkan Daud sedih, semua peristiwa itu pasti mengingatkan dia kembali
Ini hukumannya Tuhan. Ini hasilnya Tuhan, pedang tidak akan menyingkir. Dan hukuman itu mengingatkan dia akan dosanya, pembunuhan terhadap Uria dan perzinahan dengan Bathsheba. Dan itu membuat dia sedih. Sesuatu yang bagus adalah kalau orang Kristen pada waktu mengingat dosanya, dia itu sedih. Kalau cuek, ini yang silakan. Kalau dia sedih, itu bagus. Memang kita tidak bisa memutar balik apa yang sudah terjadi, tapi setidaknya kita sedih karena dosa kita, maka itu menunjukkan ada cinta di dalam kita kepada Tuhan. Kita tetap semua dosa, bisa yang parah, tapi kalau kita sedih atas dosa itu, maka itu sebetulnya suatu pertanda yang sangat bagus. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Dalam pemberontakan Absalom itu, Ahitofel memihak kepada Absalom. Saudara, kita akan bahas beberapa poin ya. Pertama, poin A, Ahitofel memihak Absalom. Ini kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara, perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi dan warna merah ya. Disuruhnya datang, itu terjemahan Indonesia. King James, RSV, NASB dan NIV menerjemahkan send for, menyuruh, memanggil. Jadi tidak terlalu beda dengan terjemahan Indonesia ya. Cuma Indonesia dalam bentuk pasif, disuruhnya datang. Kalau ini menyuruh, memanggil, sebetulnya kurang lebih artinya sama. Tetapi saudara, footnote dari RSV menerjemahkan send. Send, mengutus. Aneh saudara ya. Mengutus Ahitofel. Absalomnya mengutus Ahitofel. Tidak masuk akal ya. Bible Commentary mengatakan bahwa bahasa Ibrani ya sebetulnya memang seperti dalam footnote RSV. Send Ahitofel, mengutus Ahitofel, itu seharusnya. Tapi kalau kalimatnya dibuat seperti itu, kalimat ini menjadi tidak make sense, tidak masuk akal. Jadi Bible Commentary menduga bahwa ada kata yang hilang karena kekurang telitian penyalinan, dan mungkin sekali kata itu adalah kata depan for, menjadi send for, menyuruh, memanggil, dan itu memberikan arti yang baik. Jadi saudara, Absalom menyuruh orang memanggil Ahitofel, dan Ahitofelnya mau dan lalu berpihak kepada Absalom. Sekarang saudara, kita lihat siapakah Ahitofel. Ada beberapa poin saudara. Pertama, Ahitofel ini adalah penasehat raja. Jadi kedudukannya tinggi sebetulnya ya. 1 Tawarikh 27 ayat 33. Ahitofel adalah penasihat raja. Raja di sini Daud. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Perhatikan ya, Ahitofel penasihat. Husai itu cuma sahabat. Sahabat bisa nasihati, tapi secara khusus dia bukan penasihat. Dia cuma sahabat. Yang betul-betul penasihat adalah Ahitofel. Yang kedua, Ahitofel adalah kakek dari Bathsheba. Saudara, ini mengagetkan saya pada waktu saya belajar. Saya dulunya tidak pernah tahu saudara, bahwa Ahitofel ada hubungan darah dengan Bathsheba, dan hubungan darahnya begitu dekat. Saudara, dari 2 Samuel 23 ayat 34 yang berbunyi demikian. Elifelet anak Asbai, orang Maaka. Eliam anak Ahitofel, orang Gilo. Maka kita bisa mengetahui bahwa Ahitofel adalah ayah dari Eliam. Lalu siapakah Eliam? Mari kita lihat ayat yang lain. 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, Bathsheba, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kalau bin itu anak laki-laki dari, kalau binti itu anak perempuan dari. Ini saya kira dari bahasa Arab saya kira ya. Bathsheba anak dari Eliam. Jadi saudara, Eliam adalah ayah dari Bathsheba.
Tapi saudara, mari kita bandingkan dengan ayat ini untuk menghapus hal-hal yang kayaknya kontradiksi atau setidaknya mengharmoniskan, karena ini bisa diserang oleh orang. 1 Tawarik 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel. Batshua itu sama dengan Batsheba. Tapi di sini dikatakan Batsheba adalah anak dari Amiel. Tadi Batsheba adalah anak dari Eliam. Yang benar Batsheba itu anaknya Eliam atau anaknya Amiel. Nah ini kan orang bisa dengan gampang nyerang, kitab suci muda karuan campur aduk, mau jadi apa kitab suci bertentangan begitu. Saudara, kita harus tahu bagaimana mengharmoniskan. Pertama-tama ingat ya, Eliam dan Amiel itu kata-kata suku-suku katanya itu cuma dibolak-balik. Am-I-L. Nah lihat bahwa kata suku-suku katanya itu sebetulnya sama, cuma posisinya dibolak-balik. Dan El itu artinya Allah. I itu kalau ditaruh di akhir dari suatu kata benda, maka menjadi my. Jadi kalau El Allah, Eli itu Allahku, my God. Kalau Am itu people, bisa bangsa, bisa umat. Kalau Ami, bangsaku atau umatku, my people. Ya, jadi sebetulnya kata-kata suku-sukunya sama. L-I-am, Am-I-L. Ya, Bible Commentary memberikan komentar demikian. Dalam 1 Tawarik 3 ayat 5, ia disebut Batshua binti Amiel. Yang terakhir ini merupakan perubahan posisi dari Eliam. Kedua nama merupakan gabungan dari kata Am, rakyat, umat atau bangsa, dan El, Allah. Jadi saudara, Eliam dan Amiel itu sama saja. Itu adalah ayat dari Batsheba, dan itu adalah anak dari Ahitofel. Jadi Ahitofel adalah kakek kandung dari Batsheba. Sekarang poin C, saudara. Mengapa Ahitofel memihak kepada Absalom? Setelah poin atas itu, saya kira jelas sekali ya. Itu salah satu alasan nanti. Dia kakeknya Batsheba. Siapa yang senang cucunya dibegitukan? Tapi sudah ada beberapa alasan, saudara ya. Sebetulnya Alkitab tidak menyebutkan apa alasan sebetulnya Ahitofel mengkhianati Daud dan berpihak pada Absalom. Tapi kita bisa menebak beberapa kemungkinan. Pertama, saudara, sebagai orang yang jahat, dia tidak tahan dengan kesungguhan Daud dan pemerintahannya dalam persoalan agama. Daud memang orang yang saleh. Dia mau semuanya lurus. Saya kira kalau Ahok, Jokowi dibandingkan dengan Daud masih sangat jauh. Ini lebih lurus. Wah, kesalehan dan sebagainya, imannya semuanya lebih hebat. Bayangkan orang jahat hidup dengan raja yang begitu lurus, semuanya mau bagus. Nggak akan senang, saudara. Sekarang saja orang-orang brengsek yang kepingin korupsi, yang kepingin tidak karu-karuan, menghadapi Jokowi dan Ahok yang lurus, yang betul-betul memberantas korupsi. Mereka pikir dua orang ini kurang aja, digulingkan aja, aku gak bisa korupsi lah gitu. Orang jahat akan senang. Punya raja, punya presiden, punya pimpinan, gubernur atau siapapun yang lurus. Karena kalau mereka lurus, bisa bengkok-bengkok, dan itu yang dia inginkan. Dengan bengkok-bengkok bisa dapat duit cepat, duit banyak, dan sebagainya. Jadi ada orang di atas yang lurus, dia tidak mau, hancurkan saja. Jadi Ahitofel berpikir Absalomnya brengsek, lebih baik aku berpihak pada orang brengsek, cocok sama jahatnya. Jadi saudara, itu alasan pertama yang dimungkinkan. Kedua, dia berambisi.
untuk menjadi satu-satunya penasihat raja atau perdana menteri. Saudara, orang seperti ini punya ambisi biasanya, dan memang dia penasihat satu sebetulnya. Tapi tadi ada Husai orang Arki, itu sahabat yang pasti juga bisa memberikan nasihat sekalipun tidak resmi. Dia resmi, tapi saudara, dia mau menjadi satu-satunya penasihat raja atau mau kedudukan lebih tinggi lagi, perdana menteri. Jadi kalau di Daud cuma penasihat, ada saingannya lakinya di sana, wah kedudukan lebih tinggi, lebih baik ikut yang di sana. Saudara, ini orang yang pada waktu ikut sini atau ikut sana tidak peduli kebenaran. Dia melihat ikut sini ikut sana itu dipilih yang mana yang lebih enak untuk dia. Sebetulnya saudara, kita ikut sini atau ikut sana memikirkan yang mana yang benar. Nggak peduli kita rugi, kalau itu yang benar, ikut yang benar. Pada waktu ada pertengkaran dua orang, nggak usah peduli saudara yang mana yang menang, saudara rugi atau saudara untung, itu nggak usah dipedulikan, nggak boleh dipedulikan. Tapi saudara lihat dari dua orang yang bertengkar, yang mana yang benar, kita berpihak pada yang benar, sekalipun kita harus rugi. Mengapa banyak orang anti Ahok, bahkan anti Jokowi? Apakah karena mereka betul-betul beranggap Jokowi salah, Ahok salah, dan bahkan ada orang-orang lain yang lebih benar? Tidak. Saya kira kondak. Saya jauh lebih pikir mereka pikir di bawah kepemimpinan Ahok dan Jokowi mereka rugi. Lebih baik orang brengsek naik, mereka untung, mereka pro orang brengsek. Saudara, ini sesuatu yang betul-betul gila. Tapi ingat saudara, orang yang seperti itu mayoritas. Tapi kita tidak boleh meniru yang mayoritas. Mari kita berpihak pada yang benar. Tidak peduli untung, tidak peduli rugi, tapi berpihak kepada yang benar. Yang ketiga, ini salah satu alasan yang sangat-sangat mungkin. Kita sudah lihat tadi dia adalah kakek dari Batsheba. Pada waktu dia tahu cucunya itu berzina dengan Daud, biarpun bukan pemerkosaan, biarpun Batshebanya mau sendiri, dan jelas Batshebanya juga salah, bukan Daudnya tok, tapi tetap dia jengkel. Mungkin dia tahu bahwa Uria sebetulnya dibunuh diam-diam oleh Daud melalui Yoab dan sebagainya, membuat dia jengkel bukan main. Dan apa yang dia lakukan sekarang, dia adalah balas dendam terhadap Daud, karena apa yang Daud lakukan terhadap cucunya yaitu Batsheba dan Uria. Albert Bond berkata demikian, ada kemungkinan sangat besar bahwa Ahitofel menjadi jauh atau bermusuhan dengan Daud karena kebencian pribadi, karena tingkah laku Daud dalam persoalan Batsheba dan Uria. Lihat pasal 11 ayat yang ketiga. Jadi tiga alasan ya yang memungkinkan Ahitofel mengkhianati Daud dan memihak kepada Absalom. Sekarang kita masuk dalam poin D. Pengkhianatan Ahitofel itu dikabarkan kepada Daud. Dalam 2 Samuel 15 ayat 31 dikatakan, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Saudara, dua hal yang ingin saya bahas saudara. Yang pertama, kepada Daud dikabarkan, itu kata-kata dalam terjemahan kita ya, dalam terjemahan King James, and one told David, dan seseorang memberitahu Daud. Pulpit Commentary mengatakan bahwa terjemahan hurufiah dari bahasa Ibrania adalah and David told, dan Daud memberitahu. Tapi lagi-lagi saudara, kalau diterjemahkan begitu tidak make sense, tidak masuk akal, tidak logis. Kelihatannya tidak mungkin bahwa Daud tahu atau memberitahu tentang pengkhianatan Ahitofel. Dia diberitahu sehingga menjadi tahu. Karena itu ia menyimpulkan, maksudnya Pulpit Commentary menyimpulkan bahwa laki-laki di sini terjadi kesalahan penyalinan, dan dia menganggap King James memberikan arti yang benar.
Seseorang memberitahu Daud. Terjemahan Indonesia cukup benar, cuma dalam bentuk pasif gitu ya, dikabarkan. Lalu kalau King James, one to David, seseorang memberitahu Daud. Jadi ini memang tidak cocok dengan aslinya, tapi kalimatnya menuntut terjemahan semacam demikian, karena kalau tidak, itu tidak masuk akal. Sekarang potongan yang kedua, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Dan saudara, ini jelas merupakan kabar buruk bagi Daud. Memang saudara, biasanya kabar buruk datang tumpang tindih ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itu suatu pepatah yang terjadi banyak kali saudara ya. Sering. Karena memang itu cara setan menyerang. Kalau petinju saudara, mukul itu kadang-kadang jet. Tapi kalau kena dengan telak, langsung setan juga demikian saudara. Kalau dia pukul dan dia melihat, wih serang telak, kenapa aku mukul satu kali, rokok, lah itu saudara cara setan menyerang. Jangan heran kalau itu terjadi pada diri saudara. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Setan boleh menyerang banyak, Tuhan jauh lebih kuat dari setan. Makin dekatlah kepada Tuhan kalau itu terjadi, dan makin banyaklah berdoa kalau itu terjadi, supaya bagaimanapun banyaknya dan bertubi-tubinya serangan setan, saya tetap bisa bertahan. Tapi yang jelas, jangan heran kalau kabar buruk datang berturut-turut. Ingat ceritanya Ayub. Satu orang beri kabar buruk, belum selesai ngomong, orang kedua datang berikan kabar kedua. Belum selesai ngomong, orang ketiga datang berikan kabar ketiga. Terus berturut-turut. Setan maunya meng-KO-kan dia. Itu cara serangan dia. Dan serangan masuk akal. Tidak usah bikin heran. Bukan sesuatu yang aneh. Cuma jangan takut, jangan kaget, jangan panik. Mendekat kepada Tuhan, berdoa lebih banyak, dan sebagainya. Karena poin ini, memihaknya Absalom ke pihak memihaknya Ahitofel ke pihak Absalom menambah kesedihan Daud. Dan kesedihan dia karena pengkhianatan Ahitofel ini dinyatakan dalam dua bagian kitab Mazmur di bawah ini. Pertama saudara, dalam Mazmur 55 ayat 13-16, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan di terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi yang mencela dan membenci dan sebagainya itu ternyata engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau musuh yang jahat, yang memang tidak menyenangkan, siapapun jahat yang tidak menyenangkan, tapi dia masih bisa nahan musuh kok yang memang maklum lah. Tapi kamu, pengkhianatnya kamu, orang yang begitu dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, bergaul dengan baik, masuk rumah Allah bareng, kamu yang jadi pengkhianat. Dia tidak bisa nahan. Dan dalam kemarahannya itu muncul doanya yang dalam ayat 16, biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Jadi saudara, kalau tempoh hari saya kegeran dengan John soal urusan bolehkah kita mendoakan supaya dia menyerang saya dalam urusan, dan saya berikan di ayat-ayat dalam Mazmur itu banyaknya luar biasa. Dan ini salah satunya. Salahkah Daud? Saudara mau katakan dia salah berulang-ulang, dia melakukan banyak kali, baca seluruh kitab Mazmur, dan ayat-ayat model seperti ini banyaknya bukan main. Dulu saya bingung dengan ayat-ayat ini, karena kita tahu ajaran Yesus yang berkata kasihlah musuhmu dan sebagainya, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Bagaimana bisa harmonis dengan ayat-ayat seperti ini? Dan saya rasa waktu itu bingung, sampai saya masuk sekolah teologi. Dan lucunya, saya mendapatkan penjelasan itu dari dosen yang saya nggak senang.
Dalam banyak hal ajaran dia tidak bawa berkat belas. Banyak dosen-dosen yang lain yang ajaranya memberkati saya banyak, memberikan saya banyak pengertian. Yang satu ini mengajarnya bulat, tidak karu-karuan. Tapi satu hari dia bahas ayat seperti ini. Dan dia berkata begini, kalau kita dalam negara kita ini muncul seorang pemerintah yang betul-betul anti Kristen, tutupi gereja, hancurkan gereja, bunuh pendeta-pendeta, siksa pendeta-pendeta, siksa, bunuh keluarganya, siksa orang-orang Kristen, bunuh keluarganya. Kita mestinya mendoakan pertobatan mereka, mendoakan untuk kebaikan mereka dan sebagainya, karena Yesus memerintahkan, kasihlah musuhmu, berdoa untuk mereka yang menganiaya dan sebagainya. Tapi bagaimana, kata dia, kalau kita sudah melakukan itu tapi tidak kunjung ada perubahan, keadaan terus memburuk, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gereja makin lama makin habis, Kristen makin lama makin habis, pendeta-pendeta makin lama makin habis. Kalau dibiarkan semua habis total, maka negara kita menjadi negara kafir total. Dalam kasus seperti itu, kata dia, dosen saya itu tanya, saudara. Tapi tanyanya jelas, tanya yang menjelaskan. Dia tanya, dalam kasus seperti itu, apakah boleh kita berdoa bukan karena kebencian terhadap orang jahat itu, tapi berdoa seperti itu demi kerajaan Allah di negara kita ini. Dan kita berdoa, Tuhan bunuh mereka. Salahkah, kata dia? Saya tidak bisa menghindar dari omongan itu. Dan sejak itu saya menerima penafsiran itu. Memang saudara, orang jahat kita langsung doa minta dia dibunuh, itu tidak benar. Tapi pada waktu jahatnya tidak karu-karuan sampai tidak karu-karuan. Misalnya kasus Perang Dunia Kedua. Pada waktu Hitler merajalela, lalu naklukkan sini, naklukkan sana, dan di mana-mana lakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, sampai seluruh Eropa hampir dihabisi. Saya kok yakin orang-orang sana ada banyak yang berdoa, Tuhan bunuh dia, hancurkan dia. Apakah salah? Ini orang kafir, ini orang jahat yang melakukan kejahatan seperti itu. Kalau kita tidak berdoa seperti itu, kita membiarkan dan senang saja, tenang-tenang melihat orang-orang dibunuh, dirampok, diperkosa dan sebagainya. Begitu? Tidak bisa. Dalam hal seperti itu bukan karena kebencian. Ingat ini baik-baik. Syaratnya bukan karena kebencian terhadap orang jahat itu, tapi demi kerajaan Allah, demi kebaikan orang-orang lain. Kita berdoa, Tuhan bunuh dia, akhiri, supaya tidak terus-terusan bertindak lalim dan mendatangkan penderitaan kepada banyak orang. Tapi saudara, yang ingin saya tekankan dalam Mazmur 55 ini sebetulnya adalah ini kesedihan Daud karena pengkhianatan Ahitofel dinyatakan di sini. Orang dekat yang mengkhianat itu sangat menyakitkan. Mazmur yang kedua ada dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kata-kata Daud tentang Ahitofel ini dikutip dalam Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit itu mengkhianat, gitu ya. Dan Pulpit Commentary memberikan komentar seperti ini. Dalam Yohanes 13 ayat 18, kata-kata ini dikutip untuk Yudas Iskariot. Tentang siapa Ahitofel merupakan tipe dalam pengkhianatannya dan dalam kematian oleh tangannya sendiri. Lalu Pulpit Commentary mengatakan lagi, paralel antara Ahitofel dan pengkhianat Yudas terlihat oleh setiap orang. Terlihat menyolok sebetulnya ya. Saudara, mereka sama-sama mengkhianat. Dan yang dikhianati siapa? Yang di sini Ahitofel mengkhianati Daud. Daud adalah tipe dari Yesus.
Salomo juga tipe dari Yesus, tapi itu saya nggak bicarakan. Daud tipe dari Yesus. Ahitofel mengkhianati tipe dari Yesus. Si Yudas mengkhianati antitipe dari Daud. Yesus sendiri. Dan dua-dua sama-sama mati gantung diri. Kemiripannya keterlaluan untuk tidak bisa dikatakan bahwa Ahitofel adalah tipe dari Yudas dan Daud adalah tipe dari Kristus. Jelas sekali ada hal semacam demikian. Sama-sama mula-mula teman baik, sama-sama akhirnya mengkhianat, dan sama-sama akhirnya mati oleh tangannya sendiri, dan caranya juga sama, gantung diri. Saudara, kita bisa melihat bahwa pengkhianat ini yang kelihatannya mula-mula berhasil masuk kelompoknya Absalom, berhasil, kelihatannya masih kuat dan sebagainya, Daudnya terpaksa lari, tapi pada akhirnya dia mati mengenaskan oleh tangannya sendiri. Sekarang saudara, kita belum membahas tentang hal itu, nanti kita akan bahas ulang pada kali yang akan datang. Kita masuk dalam poin yang kedua, Romawi, dan kita belajar tentang apa yang Daud lakukan di dalam kasus yang begitu menyedihkan dan begitu berat. Dikhianati anak kandungnya sendiri, penasihatnya ikut sana, banyak rakyat pro sana, sampai mereka terpaksa harus melarikan diri. Kasusnya berat, luar biasa berat. Dan dalam keadaan seperti itu, Daud berdoa. Saya pikir sesuatu yang luar biasa bagus, dia berdoa. Kalau kali yang lalu kita melihat Israel dan Musa sama-sama di padang gurun. Kalau satu lapar, satunya lapar. Satunya tidak punya makan, satunya juga tidak punya makan. Satu haus, satunya juga haus. Satunya tidak punya minum, satunya juga tidak punya minum. Tapi anehnya reaksi mereka selalu bertentangan. Israelnya selalu bersungut-sungut, Musanya berdoa atau berseru-seru kepada Tuhan. Daud di sini lebih mirip Musanya. Kalau saudara lebih mirip siapa? Saya mungkin lebih mirip Israelnya, terus terang saja. Tapi Daud lebih mirip dengan Musa. Dan kita belajar ini, moga-moga kita bisa meniru Daud dan bukan meniru Israel, meniru Musa, bukan meniru Israel. Saudara, doa yang saya bahas di sini adalah suatu doa yang khusus dan disebut dengan suatu istilah khusus yang istilahnya agak aneh, saudara ya. Dalam bahasa Inggris ini hal pertama ya, disebut ejaculation, ejakulasi di dalam terjemahan Indonesia. Tapi di sini ini dijadikan suatu istilah untuk doa yang singkat. Karena ejakulasi itu cat, selesai ya. Doa singkatnya juga bukan berpanjang-panjang, cat, selesai. Makanya disebut dengan istilah yang sama. Saudara, 2 Samuel 15 ayat 31 kita lihat doanya ya. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Saudara, kalau saudara bayangkan ya, ini sedang dalam pelarian ya, dan memungkinkan dikejar oleh kelompoknya Absalom. Sedang dalam pelarian, diberikan kabar buruk, Ahitofel pro sana. Dia tidak lalu berlutut adakan persekutuan doa, lalu berdoa, Bapa yang di surga, yang bertahta di sekeliling kerubim dan sebagainya. Tidak. Dia cuma berdoa singkat, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Sambil terus tetap berjalan, pasti matanya tetap melek, tidak ada tangannya diangkat, tidak ada lutut yang berlutut, sambil tetap jalan, ngomongnya singkat, tapi itu satu doa. Dan itu yang disebut ejaculation, doa yang singkat. Jangan pikir doa singkat seperti ini tidak ada gunanya, saudara. Saya akan berikan komentar dari Bible Commentary. Ejakulasi merupakan doa pendek yang ditembakkan kepada Allah pada keadaan darurat. Ingat itu. Pada waktu kita dibatasi oleh waktu, tempat, atau orang, sehingga kita tidak bisa menenangkan diri kita sendiri untuk membuat doa yang panjang dan khidmat.
Maka ini merupakan saat yang tepat untuk ejakulasi. Baik itu diucapkan dari mulut atau hanya dicurahkan dalam hati. Saudara, biarpun ejakulasi itu bagus, tapi ingat ya, kalau terus-menerus ejakulasi dalam keadaan tenang, nggak ada keadaan darurat, tetap doanya pendek. Tuhan, aku mau tidur, amin. Tuhan, terima kasih makanannya, amin. Tuhan, aku mau pergi jagaan, amin. Nek doanya terus singkat dalam segala keadaan, ya memang gak niat doa, saudara. Kalau keadaan baik-baik, ya doa yang panjang, ada pujiannya, ada permintaannya, ada minta ampun dosa dan sebagainya. Doa panjang, itu penting. Doa Anda harus panjang. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, apa saudara tidak senang ngomong-ngomong panjang lebar sama dia? Pada waktu dua orang saling mencintai, mereka senang ngomong-ngomong, bukan? Dan bukan ngomong halo, hai, gitu toh. Lah ya, lihat saudara. Tapi mereka senang ngomong panjang karena memang saling mencintai. Kalau kita memang cinta Tuhan, dan kalau waktunya dan tempatnya jikanya memungkinkan, doanya akan panjang. Saya tidak bilang harus 3 jam seperti Martin Luther, tapi cukup panjang. Bukan ejakulasi seperti ini, tapi doa yang seperti ini punya tempatnya pada saat keadaan darurat dan keadaan tidak memungkinkan doa panjang. Saya berikan beberapa contoh lain, 2 contoh lain doa ejakulasi seperti ini, yaitu doanya Nehemia di dalam Nehemia 2 ayat 4 dan doa Petrus dalam Matius 14 ayat yang ke-30. Mari kita baca Nehemia 2 ayat 4 dan ayat 5. Lalu kata raja kepadaku, ini Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Sudah ingat ya, dia sedang bicara dengan raja. Masa dia tahu-tahu berlutut atau tahu-tahu angkat tangan begini berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan dulu, doa panjang lebar? Tidak ada waktu. Dia ditanya apa yang engkau mau dan dia harus segera menjawab. Tapi tetap antara pertanyaan sang raja dan jawaban yang dia berikan ada waktu pendek, dan dia melakukan doa singkat atau ejaculation itu. Kita baca lagi ya. Kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Bahkan doanya apa tidak disebutkan, cuma dikatakan dia berdoa. Pasti doa singkat. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi saudara, doa pendek toh, antara pertanyaan raja, jawaban dia, di tengah-tengahnya doa sangat singkat. Mungkin cuma 1 detik. Kan dalam pikiran bisa cepat sekali. Saudara, hal seperti ini harusnya sering dilakukan pada waktu kita misalnya nginjil ataupun debat. Dalam berdebat saya sering, dalam menginjil saya sering. Pada waktu saya nginjil dia jawab begini, sambil dia jawab, sambil saya dengarkan, sambil saya doa, Tuhan aku mesti ngomong apa? Pendek. Tuhan aku mesti ngomong apa? Hanya pendek. Dalam debat juga, pada waktu dia bisa jawab, dia bisa jawab. Kata, Tuhan engkau mau aku ngomong apa? Bagaimana aku harus jawab dia? Bagaimana patahkan argumentasinya? Pendek saja, tapi ngomong. Dan saudara, dalam khotbah dan sebagainya, kalau terjadi hal-hal yang tidak karu-karuan di dalam, pada waktu saya berkhotbah atau pada waktu saya mengajar sekolah minggu, kata anak yang jimbak-jimbak nakal, ada jemaat yang rame atau apapun, sambil ngomong sambil doa di dalam hati, macam pikiran memang, Tuhan aku harus apa? Atau Tuhan tolong aku supaya jangan kacau. Singkat saja, mintalah apa saja yang sudah inginkan, Tuhan tolong tenangkan orang itu. Doa singkat sampai tetap ngomong. Jadi saudara, itu bisa dinaikkan di dalam segala macam keadaan. Lalu saudara, kita lihat contoh yang lain adalah Petrus. Dalam Matius 14 ayat 30, dia disuruh jalan di atas air dan dia jalan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Laki-laki sudah tidak ada kesempatan mau berlutut, mau angkat tangan, mau berdoa panjang lebar, puji Tuhan, mengaku dosa. Tidak ada. Kalau dia lakukan itu, dia tenggelam. Jadi saudara,
dia melakukan doa singkat atau ejaculation itu. Pada waktu sudah misalnya mau dirampok orang atau sudah dijamret tasik tarik-tarikan, nek saudara sih, Tuhan terpujilah engkau, ya sudah selang geblak delosor. Cuma tolong dalam hati saya, Tuhan tolong aku, titik. Atau Tuhan tolong. Tuhan ngertian saudara. Dia bukan orang moron yang dia jongkok kalau udah dijelaskan panjang lebar tidak ngerti. Dia tahu. Hampir tolong. Itu saja saudara. Sangat bisa dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat apapun. Doa seperti ini penting. Saya tidak bilang harus selalu seperti ini, tapi dalam sikon yang tertentu, cuma ini yang bisa kita lakukan. Dan cuma ini, tapi ini penting. Lakukan, belajar melakukan. Dan makin cara melatih diri melakukan, makin terbiasa. Lama-lama menjadi semacam gerak refleks. Begitu ada bahaya, begitu ada kebutuhan mendesak, langsung doa singkat. Dan itu luar biasa bagus. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang diminta oleh Daud dalam doa singkatnya itu? 2 Samuel 15 ayat 31b. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Itu terjemahan kita ya. NIV saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Maka Daud berdoa, ya Tuhan, balikkanlah nasihat Ahitofel menjadi kebodohan. Lainnya, gagalkanlah kalau terjemahan Indonesia. NIV, balikkanlah nasihat itu menjadi kebodohan. King James, RSV, NASB terjemahannya serupa atau mirip dengan NIV. Jadi Daud berdoa supaya Tuhan membalikkan nasihat Ahitofel menjadi kebodohan. Apa maksudnya? Maksudnya bisa macam-macam saudara ya. Pertama kemungkinannya, buatlah Ahitofel menjadi bodoh sehingga memberikan nasihat yang bodoh. Kemungkinan kedua, buatlah supaya nasihat Ahitofel ditolak dan dianggap sebagai kebodohan. Jadi nasihatnya baik, tapi buatlah ditolak dan dianggap sebagai kebodohan. Ketiga, buatlah supaya nasihatnya biarpun bagus menjadi sia-sia karena pelaksanaan yang bodoh dari nasihat tersebut. Jadi saudara, tidak peduli nasihatnya bodoh atau nasihatnya baik, tapi tetap tidak berhasil dilakukan. Intinya seperti itu kira-kira. Kalau tiga itu digabungkan, doa yang pendek, tapi tetap punya poin. Ya. Sekarang poin ketiga. Doa ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh bahwa Daud itu yakin kalau pikiran maupun setiap tindakan manusia manapun ada dalam tangan Tuhan dan semua diarahkan oleh Tuhan semau Dia sendiri. Saudara, Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban tidak berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Banyak tahun yang lalu saudara, saya mendengar Stephen Tong yang ceritanya mau cetung ketemu dengan presiden Amerika. Saya lupa presiden yang mana, Nixon atau siapa saya lupa. Mereka berjabat tangan dan mengatakan dunia ada di dalam tangan kita. Kata-kata yang luar biasa sombong dari dua orang itu. Dua-dua negara nuklir, dan kalau mereka bersatu, seluruh dunia dalam tangan mereka. Mereka mau seluruh dunia tetap jalan, ya sudah, tak usah ledakan nuklir, dan semua tetap jalan. Mereka mau semua seluruh dunia hancur, tinggal pencet nuklirnya, semua diledakkan dan seluruh dunia habis. Seakan-akan begitu. Apa iya seluruh dunia ini pernah ada nasibnya di dalam tangan dua orang bodoh itu? Pede banget saudara ya. Mereka tidak percaya Tuhan dan mereka pikir nasib dunia di tangan mereka.
Memang saudara, meledakkan nuklir tergantung telunjuk mereka. Telunjuk mereka tergantung otak mereka. Tapi yang mereka lupa adalah baik otak maupun telunjuk mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa arahkan kemanapun dia mau. Kalau Tuhan tidak mau mereka meledakkan nuklir, mereka tidak akan bisa memutuskan untuk meledakkan nuklir. Kalaupun mereka dibiarkan memikirkan untuk meledakkan nuklir, Tuhan tidak mau telunjuk mereka menekan tombol nuklir. Tidak akan hal itu terjadi. Semua tidak pernah dalam tangan orang ataupun setan. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, apalagi nasib dari seluruh dunia. Jangankan nasib dari seluruh dunia, rambut saya rontok atau tidak, hanya kehendak Tuhan yang menentukan. Burung pipit mati atau tetap terbang, itu adalah kehendak Tuhan yang menentukan. Jadi saudara, tidak perlu takut sama orang. Mereka cuma bisa ngomong besar yang mereka kira mereka bisa lakukan. Sebetulnya mereka tidak bisa apa-apa, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang saudara, Daud bisa berdoa seperti itu. Balikkan menjadi kebodohan nasihatnya dia. Berarti Daud yakin ya, pikiran Ahitofel maupun pikiran Absalom maupun tangan anak buahnya dalam melaksanakan, semuanya dalam tangan Tuhan. Ahitofel bisa memberikan nasihat yang baik atau nasihat yang bodoh, tergantung Tuhan. Absalom menerima atau tidak menerima, tergantung Tuhan lagi. Anak buahnya melaksanakan, berhasil atau tidak berhasil, salah atau buruk atau bagus, tergantung Tuhan lagi. Jadi karena dia percaya semua ada dalam tangan Tuhan, dia minta kepada Tuhannya, dia tidak ngurus ini mau berbuat apa. Tuhan, balikkanlah nasihat Ahitofel menjadi kebodohan. Saudara, kalau kita percaya segala sesuatu dalam tangan Tuhan, kita selalu naikkan doa kepada Tuhan dalam keadaan bahaya, bagaimanapun bencana, bagaimanapun keadaan buruk, bagaimanapun, kita tahu semua tetap di dalam tangan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Dia, di dalam tangan siapa semua hal ada. Sekarang poin keempat, doa Daud ini kelihatannya juga dilandasi oleh iman bahwa anak yang akan menggantikan dia menjadi raja bukan Absalom, tetapi Salomo. Nubuatnya memang ada saudara ya. Di dalam 2 Samuel 7 kita baca ya, ayat 11 dan seterusnya. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jelas ya, yang dimaksud anak Daud yang adalah namanya Salomo. Memang ini berlaku menjadi tipe dari Kristus, tapi di sini saya tekankan hanya untuk Salomonya saja, dan dia yang menduduki takhta. Jadi Tuhan berfirman dan menubuatkan, menyatakan kepada Daud, anak dia yang namanya Salomo itulah yang akan bukan hanya membangun bait Allah, tetapi juga menjadi raja menggantikan dia. Sekarang bagaimana si Absalom bisa memberontak mau jadi raja? Tidak bakal. Kalau dia berhasil, nubuat ini salah. Daud yakin nubuat ini benar. Anaknya dia yang namanya Salomo yang akan jadi raja dan bukan Absalom. Jadi dengan demikian dia bisa berdoa dengan yakin, Tuhan, balikkanlah nasihat Ahitofel menjadi suatu kebodohan. Salomo yang harus jadi raja dan bukan Absalom. Kita baca lagi dalam 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya yang mengambil perempuan dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Jadi saudara, ini anak yang dinubuatkan untuk menjadi raja.
Absalom mau memberontak. Saya tidak tahu Daud punya berapa banyak anak ya. Anaknya dia mungkin berpuluh-puluh, mengingat istrinya banyak. Kalaupun semua anaknya mau memberontak, tidak ada satu yang bisa jadi raja. Tidak. Tuhannya sudah berfirman, Salomo yang harus jadi raja menggantikan Daud. Maka Salomo lah yang akan naik tahta. Tidak peduli mau memberontak, tidak peduli mau apa. Kelihatannya berhasil, Daudnya lari kok. Tapi saudara, betul-betul berhasil? Tidak memungkinkan. Saudara, khotbah ini belum selesai dan akan saya sambung pada minggu yang akan datang. Tapi khotbah yang separuh ini poinnya saya kira jelas ya. Kesukaran atau problemnya Daud itu luar biasa besar, menyedihkan, menyakitkan hati besar. Dia mengatasinya bagaimana saudara? Dengan doa yang begitu singkat. Kontrasnya, problemnya besar, doanya singkat. Dan nanti kita akan lihat minggu depan, apakah doa yang singkat bisa mengatasi problem yang besar, atau doanya harus besar juga baru mengatasi problem yang besar. Apa begitu? Tidak. Doa yang singkat itu terpaksa singkat, maka itu cukup menangani problem besar. Doanya singkat, tapi Tuhannya besar. Semua dalam tangan Dia. Maka doa yang singkat itu dikabulkan oleh Tuhan, dan problem yang besar itu beres. Saya mulailah belajar berdoa. Kalau bisa doa panjang, doa panjang. Tidak bisa, belajarlah melatih doa pendek. Setiap saat doa pendek pada waktu itu tidak memungkinkan doa pendek. Dan itu sesuatu yang luar biasa penting. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami bisa melihat penderitaan, kesedihan yang dialami Daud. Memang di satu sisi karena dosanya sendiri, di sisi lain karena kebejatan dari anaknya dan juga penasihatnya. Tapi problem yang besar ditangani oleh Daud hanya dengan doa yang begitu singkat. Ajar kami berdoa Tuhan, baik panjang pada waktu-waktu memungkinkan, maupun doa pendek pada waktu sikon tidak memungkinkan. Ajar kami untuk punya refleks, menaikkan doa singkat, supaya kami mendapatkan pertolongan dari problem-problem yang besar. Kami percaya semua ada dalam tangan Tuhan, dan Engkau bisa arahkan kemanapun Kau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.